Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan ini, yaitu pertemuan ke-11 dan 12 mata kuliah akuntansi biaya, akan membahas lanjutan yang sebelumnya, yaitu sekarang akan membahas harga pokok proses. Sebelumnya kita sudah membahas harga pokok pesanan. Semoga semua Anda memahaminya dengan baik pelajaran kemarin ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas sub pokok bahasan tanpa barang dalam proses awal. Nah, ini pembahasan yang sederhana ya, yang paling sederhana di bab ini. Nanti kita lanjutkan punya barang dalam proses awal. Nah, untuk sementara kita bahas tanpa BDP awal. Nah, berarti kalau kita lihat jenis di dalam menentukan harga pokok produksi, yaitu dibagi menjadi dua. Ini dua ya. Yang pertama yang sudah kita bahas harga pokok pesanan, yang kedua harga pokok proses. Hari ini dan selanjutnya akan kita bahas ya. Apa perbedaan keduanya? Perbedaan keduanya adalah di hal pengolahan, harga pokok pesanan berdasarkan pesanan. Tanpa pesanan berarti nggak ada harga pokok produksi. Sedangkan untuk harga pokok proses berdasarkan pengolahan massa dalam jumlah yang banyak. Sedangkan sifat produksi untuk yang harga pokok pesanan terputus. Terputus itu maksudnya tidak ada pesanan, berarti tidak ada proses produksi kan gitu ya. Berarti tidak ada perhitungan biaya produksinya. Sedangkan harga pokok proses sifat produksinya adalah terus-menerus karena tujuan utamanya adalah untuk mengisi stok. Oke ya, pada hari ini kita akan membahas harga pokok proses, sub pokok bahasan tanpa BDP awal. Materinya sudah bisa Anda download di WA Group seperti ini ya. Kita sebut bab 3 ya, harga pokok proses. Dan nanti kalau sudah di-download, harapannya di print out, lalu jangan lupa dikumpulkan karena di akhir semester akan diperlihatkan ya, ditunjukkan, dibuktikan bahwa Anda sudah mempunyai modul ini ya. Oke ya, kita mulai ya. Pengertian yang pertama. Harga pokok proses adalah suatu cara perhitungan harga pokok produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produknya secara massa. Tadi seperti yang disebut ya, sifatnya adalah massa dalam jumlah yang banyak, proses produksinya terus-menerus, dan tujuan utamanya mengisi stok. Manfaatnya seperti biasa sama dengan harga pokok pesanan pada dasarnya ya, menentukan harga jual, merealisasikan untuk memantau realisasi biaya produksi, menghitung laba rugi periodik, bulanan, semesteran, tahunan, dan yang keempat menghitung harga pokok produk barang jadi supaya Anda tahu harga pokok penjualan dalam setiap periodiknya. Dan kita bisa tahu berapa harga pokok produk jadi yang akan dilaporkan di laporan posisi keuangan sebagai kelompok aset lancar ya. Oke ya. Kita mulai harga pokok proses tanpa BDP awal, yaitu pembahasan untuk pertemuan sekarang ya, ke-11 dan ke-12. Kita perhatikan aja datanya. Dalam menyusun harga pokok produksi melalui harga pokok proses, datanya seperti ini modelnya. Anda bisa lihat ya.
terdiri dari dua kelompok besar. Yang pertama data unit produknya. Ini unit ini satuannya ya, bisa dalam kilogram, bisa liter, bisa pieces ya, dan seterusnya. Unit ini ya. Yang kedua, kelompok yang kedua, data berupa biaya. Berarti rupiah satuannya kalau di Indonesia ya. Seperti ini datanya ya, modelnya seperti ini. Oke ya, kita perhatikan untuk contoh PT 3 Berlian diproduksi selama bulan Mei 2019 melalui dua departemen A dan B. Coba lihat formatnya di dalam keterangan standar seperti ini ya. Nanti kita kembangkan untuk tambahan-tambahannya, tapi ini yang minimal harus ada. Produk masuk dalam proses, produk ditransfer ke departemen lanjutan, dalam hal ini departemen B ya, A dan B. Produk selesai ditransfer ke gudang, ini yang sudah jadi berarti. Produk masih dalam proses, berarti setengah jadi ya, masih perlu proses berikutnya. Dan tingkat penyelesaian, nah ini paling penting ya. Nanti kita lihat rumusannya yang berkaitan dengan tingkat penyelesaian. Nah, produk masuk dalam proses departemen A 15.000 unit. Maksudnya unit yang diproduksi di departemen A itu ada 15.000 unit. Apakah ini jadi semua atau tidak? Kita lihat data berikutnya ya. Produk ditransfer ke departemen B atau lanjutan 10.000 unit. Nah, itu berarti nggak selesai semua ya. Masih ada yang tersisa. Maka 5.000-nya ini kita sebut dengan produk masih dalam proses. Yang tertinggal di departemen A. Nah, yang departemen B berarti kan produk yang masuk dari departemen A ini, yang 10.000 ini. Nah ini panahnya, perhatiin ya. Nah, berarti yang 10.000 ini yang jadi di departemen A, yang selesai di departemen A, ditransfer ke departemen B, boleh kita sebut adalah produk masuk dalam proses departemen B. Lalu diolah di departemen B, jadilah sebagiannya ke gudang. Nah, ini yang sudah jadi. Berarti nggak semua juga jadi ya. Dari 10.000 yang selesai 8.500, berarti tersisa 1.500. Nah, ini kita sebut produk dalam proses departemen B. Nah, berarti karena tidak semua produk selesai di semua departemen, maka ada tingkat penyelesaian. Nah, ini kita bagi menjadi dua. 100% bahan baku, 60% BK. Nah, BK ini artinya biaya konversi. Ini bisa Anda lihat di sini ya. Kepanjangannya adalah biaya konversi. Biaya konversi ini terdiri dari seluruh biaya di luar bahan baku. Jadi biaya produksi kan dibagi 3 kelompok. Maka biaya konversi terdiri dari BTKL dan BOP. Ya, bisa Anda perhatikan di sini ya. BK itu biaya konversi, panjangannya ya. Isi dari BK adalah BTKL dan BOP. Ya, artinya tingkat penyelesaian BTKL dan BOP itu 60%. Untuk bahan baku sudah 100%. Ini departemen A. Departemen B karena tidak mempunyai bahan baku, tidak memerlukan bahan baku lagi, maka tingkat penyelesaiannya cukup di BK, yaitu BTKL dan BOP tadi ya, yaitu 70%. Oke ya, itu data mengenai unit produknya. Selebihnya nanti Anda bisa memahami, nggak perlu saya jelaskan lagi ya, untuk soal berikutnya ya, atau untuk contoh-contoh berikutnya. Jadi jangan sampai data yang Anda lihat ini nggak bisa dimengerti ya. Jadi angka bukan sekedar angka ya. Oke, untuk yang biaya terdiri dari biaya bahan baku, BTKL dan BOP, itu biasa ya, biaya produksi ya. Anda perhatikan ini, kalau sudah biaya berarti satuannya rupiah untuk kita ya di Indonesia. Nah, untuk bahan baku ini 6 juta. Departemen A memerlukan bahan baku 6 juta, BTKL 9 jutaan, BOP 8 jutaan. Sedangkan Departemen B bahan baku tidak memerlukan lagi. Tapi bukan berarti untuk kasus-kasus berikutnya itu tidak ada
bahan baku juga. Bisa juga memerlukan bahan baku. Nah, untuk contoh ini dianggap Departemen B tidak memerlukan lagi bahan baku. BTKL-nya 13 jutaan, BOP-nya 11 jutaan. Nah, ini total biaya produksinya ya, 24 untuk Departemen A, 25 untuk Departemen B. Ya. Nah, coba Anda perhatikan benar-benar ya, data produksi untuk harga pokok proses itu seperti ini. Jadi kalau Anda melihat data seperti ini, udah Anda bisa tebak, ini pasti penyelesaiannya bukan dengan harga pokok pesanan ya, pakai dengan harga pokok proses. Susunan seperti ini juga bisa dimodifikasi, tidak harus atas bawah. Jadi jangan bingung nanti kalau melihat data, susunannya tidak persis seperti ini. Yang saya maksud adalah ada kelompok data unit, ada kelompok data biaya dalam rupiah gitu ya. Oke ya. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Lihat pertanyaannya ini. Pertanyaannya normatif ya, selalu begini pertanyaannya. Buatlah laporan harga pokok produksi Departemen A, departemen yang pertama ya. Lalu Anda diminta juga membuat laporan harga pokok produksi Departemen lanjutan, Departemen B. Nah, selebihnya jurnal ya, seperti biasa. Berarti laporan harga pokok produksi dibuat per departemen. Per departemen. Cuma kalau nanti membuat laporan laba rugi bukan per departemen ya, per periodik, tadi sudah disebutkan di atas. Berarti isi periodik berarti seluruh departemen sudah terkumpul dalam laporan laba rugi. Oke ya, kita perhatikan yang Departemen A. Pertama judul seperti ini. Nama perusahaannya, nama laporannya, periodenya, jangan dibalik-balik. Gitu ya. Oke. Ini judulnya ya. Nah, sekarang isinya kita lihat. Sebelum detailnya kita lihat, coba kita lihat kelompoknya dulu. Ternyata laporan harga pokok produksi terdiri dari 3 kelompok. Pertama data produksi ini, yang kedua biaya yang dibebankan, dan ketiga perhitungan biaya. Jangan terbalik-balik ya. Data produksi, biaya yang dibebankan, dan perhitungan biaya. Semua departemen begini formatnya, terdiri dari 3 kelompok. Untuk data produksi ini sebenarnya hanya menyalin data yang sudah ada di data di atas ini. Nah ini kita salin kembali dengan format seperti ini. Jangan dirubah-rubah supaya nggak bingung. Ya, perhatikan. Lalu jangan Anda ubah-ubah. Lihat. Produk masuk dalam proses 15.000. Ini kan ada datanya tadi kan. Unit satuannya. Kalau satuannya kilogram ya jangan unit, kilogram berarti. Produk ditransfer ke Departemen B 10.000. Kan ada tadi datanya di atas. Produk yang masih dalam proses akhir yang belum selesai itu 5.000 berarti kan. Nah, sehingga yang diproses semuanya 15.000. Cocok dengan data yang masuk ya. Harus 0 berarti ya. Gitu. Susunannya seperti ini. Ini minimal. Nanti kita kembangkan ke produk yang mempunyai barang dalam proses awal ya. Oke, kelompok kedua. Nah, jadi kelompok pertama ini harusnya nggak salah ya, karena cuma menyalin data dengan susunan seperti ini. Jangan Anda rubah-rubah. Nah, yang kedua, biaya yang dibebankan. Biaya yang dibebankan ini kan ada 3 kelompok tadi. Biaya bahan baku, BTKL, dan BOP ini. Itu biasa. Gitu ya. Ini. Ada datanya juga. Ada di atas. Ini 6 juta, 9 juta, 8 juta ini. Kita lihat datanya ya. Nah, ini. Kan Departemen A. Nah, tantangan Anda di sini. Kalau ini kan masih nyalin nih. Ini masih nyalin ini. Nah, di sini unit ekuivalen. Unit ekuivalen ini dari mana 15.000, 13.000, 13.000 ini ya. Ini ada rumusnya ini unit ekuivalen ini. Nah, lihat di bawahnya sudah saya jelaskan juga dengan detail ya. Unit ekuivalen. Rumusnya adalah unit produk selesai ditambah unit BDP akhir dikali tingkat penyelesaian. BDP akhir itu yang mana? Yang ini tadi nih.
yang belum selesai nih, yang 5.000 ini. Nah, kenapa dikali tingkat penyelesaian? Karena kan belum selesai seutuhnya. Kalau sudah pasti 100% kan. Nah, tingkat penyelesaiannya menurut data tadi kan ini 60%. Nah, gitu. Jadi rumus ini kalau kita aplikasikan seperti ini. Unit ekuivalen bahan baku, unit ekuivalen B konversi, kan dibagi dua tadi. Ada bahan baku, ada B konversi. BK itu B konversi. Ya, jadi terdiri dari dua. Rumusnya sama aja. Cuma tingkat penyelesaiannya untuk BK kan nggak 100% tadi, 60%. Maka kalau kita masukkan dalam rumus, unit ekuivalen untuk bahan baku 15.000. Nah, ini kan hasilnya, tinggal Anda hitung dengan kalkulator. Untuk yang BK 5, oh ini bukan 15.000, ini salah ya. 18.000. 6 kali 5 3, oh 13.000, maaf. Nah, gitu ya. Nah, setelah Anda cari, baru masukkan ke sini. Nah, jadi hati-hati di sini nih, di unit ekuivalen nih. Walaupun ini rumusnya sangat sederhana, kalau Anda salah di sini, sebelah nggak rusaknya. Rusak semua ini. Perkalian dan pembagiannya jadi rusak kan? Karena data unit ekuivalennya salah. Berarti kalau Anda salah di sini, nilai Anda sudah pasti jatuh ya. Ya, hati-hati ya. Nah, hasilnya harga pokok per unitnya tinggal dibagi aja, 6 juta dibagi 15.000 kan 400. Untuk biaya tenaga kerja langsung hasilnya 750. Untuk BOP 650. Total 3 ini per unitnya 1.800. Nah, apa artinya nih 1.800 ini? 1.800 ini artinya adalah biaya produksi per unit untuk departemen A. Jadi kalau kita memproduksi 15.000, per unitnya itu 1.800 setelah kita cari dengan laporan biaya produksi. Tapi ini belum menjadi harga pokok karena akan diproses ke departemen lanjutan, departemen B. Jadi biayanya akan nambah lagi gitu ya. Nah, ini hanya departemen A saja. Nah, untuk kelompok 3 baru kita perhitungkan biayanya. Mana yang biaya masuk ke departemen lanjutan, departemen B, mana yang biaya yang tertinggal di departemen A. Nah, kita lihat ini formatnya ya. Saya buat 2 bintang. Bintang pertama harga pokok produk ditransfer ke departemen B, bintang kedua harga pokok produk dalam proses. Anda ikutin aja ini. Kalau ada rubah-rubah nanti bingung sendiri. Jadi formatnya ikutin. Sehingga gampang mengingatnya. Kan kalau diulang-ulang dengan format yang sama mudah mengingatnya. Oke ya, bintang pertama ya, harga pokok produk ditransfer ke departemen B atau lanjutan. Tadi kan yang selesaikan 10.000 kan? Nah, ini 10.000 kali 1.800 kan, unitnya tadi 1.800 kan, kita udah cari nih. Nah, tinggal dikalikan aja. Nah, seperti ini ya. Hasilnya 18 juta. Gitu. Berarti departemen B membawa biaya ke departemen A, dari departemen A ke departemen B itu membawa biaya 18 juta. Nah, yang tertinggal ini bintang kedua. Kita kasih judul harga pokok produk dalam proses akhir. Nah, ini yang dirinci lagi. Kenapa dirinci? Karena tingkat penyelesaiannya berbeda antara bahan baku dengan BTKL BOP. Kalau yang selesai kan 100% semua, jadi mudah. Nah, oleh karena itu hati-hati di bintang kedua. Kebanyakan mahasiswa salah di sini. Oke ya, kita lihat perkaliannya. 5.000, ini kan unitnya kan, dalam proses akhir tadi kan, kali 100% kali 400. 100% ini apa? Tingkat penyelesaian untuk bahan baku. Ini kan bahan baku kan. 400 dari mana? Dari ini. Harga pokok per unit untuk bahan baku ini 400 kan. Berarti
semua kelompok saling berkaitan. Maka kalau di atas salah, di bawah ikut salah. Nah, gitu ya. Hati-hati jadi ya. Oke, yang untuk BTKL 5.000 juga unitnya kali 60% tingkat penyelesaiannya. Nggak sama dengan bahan baku kan? Nah, harga pokok per unitnya lihat di sini lagi. Untuk BTKL kan 750 nih. Nah, hasilnya 2 jutaan. Untuk BOP 5.000 juga unitnya, tingkat penyelesaiannya kan sama dengan BTKL kan, B konversi tadi kan, 60% juga, harga pokok per unitnya ini. Nah, hasilnya 1 jutaan. Ketiga ini kita jumlahkan ini hasilnya. Kita sebut dengan harga pokok produk dalam proses akhir. Nah, kita jumlahkan dengan produk yang ditransfer ke Departemen B atau produk jadi Departemen A. Totalnya 24.200.000. Ini harus sama dengan ini nih. Coba Anda perhatikan ini. Ini saya blok. Harus sama dengan biaya yang dibebankan. Kalau jumlahnya tidak sama, itu pasti salah. Kalau jumlahnya sama, belum tentu benar. Tapi kalau ada selisih karena ada koma, misalkan selisihnya cuma 100, 200, itu bukan karena kesalahan, tapi karena ada pembulatan. Misal di sininya kalau dicari jadi pecahan gitu ya, 400, berapa, kan dibulatkan. Maka bisa saja ada perbedaan karena selisih pembulatan. Dan selisihnya nggak besar ya, selisih 100 rupiah, 200 rupiah, sampai 500 rupiah itu masih wajar karena ada selisih pembulatan, disebabkan ada pembulatan ya. Nah, inilah laporan harga pokok produksi Departemen A. Ya, Anda perhatikan lagi pelan-pelan gitu ya. Seperti ini formatnya. Oke. Kalau ada pertanyaan nanti Anda tanyakan melalui WA grup ya. Nah, setelah Departemen A selesai, kita lanjutkan harga pokok produksi Departemen lanjutannya, yaitu Departemen B. Formatnya sama, nama perusahaan, nama laporan, tapi ini departemennya udah B ya. Lalu periodenya bulan Mei 2019. Terbagi menjadi 3 kelompok sama, data produksi, biaya yang dibebankan dengan perhitungan biaya, sama ya. Terus data produksi, ini isinya adalah unit yang diproduk ya. Ambil data dari soalnya, sama, tinggal disusun aja. Cuman ini tingkat penyelesaian untuk BK-nya 70% menurut data tadi kan. Gitu ya. Ini sama ya, tinggal ambil datanya dari soal. Nah, sekarang untuk biaya yang dibebankan. Nah, ini hati-hati nih. Untuk Departemen B atau lanjutan ini, dia sebelum melaporkan biaya yang terjadi di Departemen B, dia mempunyai ini harga pokok dari Departemen A. Nah, ini harus hati-hati nih. Ini ada cuma Departemen B. Kalau Departemen A ini nggak ada. Departemen C, kalau dia punya Departemen C, maka ini harga pokok dari Departemen B. Gitu ya. Jadi ini membawa biaya dari departemen sebelumnya. Tinggal di ini aja, tinggal di diletakkan pada rinciannya menurut data yang ada dari Departemen A. Kan tadi dari Departemen A 18.000 kan ini. Nah, ini kan. Nah, ini. Nah, itu 18.000. 18 juta, maaf. Ya kan? Unit kepala ini kan 10.000 dari Departemen A, ya kan? Nah, maka kalau dibagi seperti hitungan Departemen A adalah 1.800. Berarti 18 juta 10.000 hasilnya ini. Sama ya dari Departemen A. Ini tadi ya. Nah, ini kan. Nah, ini. Nah, dari sini. Nah, ini Anda salin, letakkan di sini. Nah, gitu ya. Kan tinggal nyalin ya. Tapi ingat ya, ini Departemen B. Kalau Departemen A kan nggak ada ini. Oke ya, baru biaya yang ditambahkan di Departemen B. Nah, ini biaya yang terjadi asli di
di Departemen B. Nah, terus berapa biayanya? Ya ini ada di data soal, ya. Ada ini. Ada di soal. Tinggal Anda susun seperti ini ya. Sesuai dengan nama biayanya, BTKL dengan BOP. Lalu dari mana unit ekivalennya? 9.550 ini pakai rumus lagi. Ingat unit ekivalen ini apa ya artinya ya? Nih. UE ini singkatan dari kepanjangannya unit ekivalen, artinya sebanding atau setara. Ya. Jadi unit ekivalen ini perlu kita cari di dalam laporan harga pokok proses, ya, sebanding atau setara. Nah, ini rumusnya sama dengan yang rumus tadi. Unit ekivalen adalah unit produk selesai ditambah dengan dalam kurung BDP akhir dikali tingkat penyelesaiannya. Kalau kita aplikasikan untuk Departemen B kan, produk selesainya kan 8.500 ini. Nih. Nah, ini kan. Nah, atau produk ditransfer ke gudangnya. Kalau Departemen B kan langsung ke gudang sekarang. Unit selesai Departemen B ke gudang 8.500 ini ya. Nah, ini. Ditambah dengan dalam kurung ini 1.500 ini adalah BDP akhir, 70% ini tingkat penyelesaiannya. Ada di data semua ini. Atau kalau 1.500 bisa lihat di sini. Nah, tingkat penyelesaiannya juga boleh dicantumkan di sini lebih enak. Ini berdasarkan soal yang ada ya. Maka hasilnya setelah Anda kali-kali tambah ini 9.550. Maka masuk sinilah 9.550. Biaya konversi kan untuk dua ini kan, BTKL dengan BOP. Lalu dibagi biasa 13 juta dibagi ini dapat ini. 11 juta dibagi ini dapat ini. Gitu ya. Totalnya 33 ini. Jangan yang dua ini aja ya, dari atas ini di total namanya jumlah kumulatif biaya produksi. Jadi udah kumulatif karena membawa biaya dari Departemen A. Ya, ini hasilnya. Nah, karena Departemen B ini adalah departemen terakhir, kita anggap begitu ya menurut data ini, maka harga pokok produk jadinya 4.500 ini. Nah, ini. Berarti kalau mau untung perusahaan juallah di atas 4.500 per unitnya. Kalau jual 5.000 berarti untung 500. Gitu ya. Nah, jadi Anda sudah tahu ya. Nah, terus perhitungan biaya seperti biasa formatnya bintangnya ada dua. Yang pertama harga pokok produk jadi ditransfer ke gudang. Nah, ini kenapa ditransfer ke gudang? Karena Departemen B kan sudah selesai tadi, langsung ke gudang. 8.500 kan menurut datanya tadi kali 4.500 ini. Nah, ini. Hasilnya ini 38 ya. Sedangkan harga bintang kedua seperti biasa juga, seperti di atas tadi, harga pokok produk dalam proses akhir. Tadi kan terdiri dari 3 juga ini. Nah, ini kan bahan baku, BTKL, BOP. Tapi kalau 3 di sini bukan bahan baku. Bahan baku kan nggak ada tadi Departemen B. Penggantinya ini harga pokok dari Departemen A. Tapi bisa juga sih dalam kasus tertentu dia punya bahan baku juga Departemen B-nya. Jadi ininya ada 4 baris nanti formatnya. Bukan 3. Harga pokok dari Departemen A ini pasti ada. Ini karena dia kan Departemen lanjutan. Sebelumnya Departemen A kan. Nah, selalu ada ini. Tapi kalau ada bahan baku ditambah lagi di tengah, di atas BTKL dan di bawah harga pokok dari Departemen A. Berarti 4 baris bisa ya. Nah, kalau ini kan nggak ada bahan bakunya, jadi cuma 3. Harga pokok dari Departemen A kan harga pokoknya ya yang dilihat ya kan 1.800 ini. Nah, kalau unitnya ya harga pokok proses kan 1.500 Departemen B. Jadi yang dimaksud harga dari Departemen ini harga pokoknya ya, bukan unitnya. Harga pokoknya yang ini tadi. Nah, ini nih. Nah, ini kan cocok ya, kelihatan ya. Nah, kalau dikalikan hasilnya ini. Nah, gitu. Ya, bisa Anda lihat ya. Untuk BTKL 1.500, tingkat penyelesaiannya kan 70% tadi. Menurut data ini kan. Nah, ini. Nah, tinggal dikali dengan biayanya ini, biayanya.
Nah, gitu ya. Ini biayanya. Nah, sama jadi ya dengan ini. Nah, untuk BOP juga gitu. Kan tingkat penyelesaian 70% kali biayanya ini. Nah, hasil ketiga ini Anda jumlahkan lagi, namanya harga pokok produk dalam proses akhir. Tambahkan lagi dengan produk jadi, harus sama dengan biaya yang dibebankan. Nah, ini lihat nih, saya blok ya. Nah, sama belum tentu benar ya, tidak sama pasti salah. Nah, format ini sudah baku, Anda tinggal terapkan. Nanti kalau mengerjakan soal latihan belum paham, lihat lagi formatnya, jangan ditebak, jangan dikarang, jangan dikira-kira, sehingga gampang mengingatnya setelah Anda coba berkali-kali gitu ya. Oke ya, sampai di sini aja dulu untuk harga pokok proses, laporan biaya produksinya. Kalau ada pertanyaan silakan melalui WA Group ya. Tapi sebelumnya nanti akan saya jelaskan dulu cara menyelesaikan soal 1. Ada pertanyaan silakan ya. Oke ya, selanjutnya kalau Anda sudah mulai memahami ini, Anda lanjutkan dengan menyelesaikan soal 1. Tapi lagi-lagi jangan dikumpul dulu ya, minggu depan nanti diinformasikan beserta materi berikutnya ya. Ini dia soalnya, ada di belakang modul ini ya, di halaman ke berapa ini, ke-8 ya. Kalau Anda perhatikan, pada dasarnya soal 1 ini mirip banget dengan contohnya ya, jadi nggak perlu saya jelaskan detail, nggak perlu saya bantu dulu ya. Semoga Anda bisa menyelesaikannya seperti yang dicontohkan tadi, yaitu Departemen 1, Departemen 2. Kalau jurnal dengan melihat contoh yang ada, mudah-mudahan Anda ngerti ya tanpa dijelaskan lagi. Tapi kalau jadi masalah nanti Anda tanyakan ya, karena jurnal kan sudah dimulai dari harga pokok pesanan, bahkan ini lebih ringan, lebih sedikit gitu ya. Mudah-mudahan Anda bisa mengerti dengan melihat contoh ya. Oke ya, kerjakan dengan rapi, pena warna biru di kertas folio, tapi nanti pakai PDF dengan format subjek emailnya seperti yang dijelaskan minggu kemarin ya, Senin kemarin. Nanti akan diberikan lagi di WA Group format subjek emailnya ya. Oke ya, semua. Tapi ingat ya, jangan dikumpul dulu. Anda kerjakan segera, tapi jangan dikumpul dulu ya, ditahan. Minggu depan atau Senin depan baru dijelaskan kapan kumpulnya. Oke ya, sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.